jawab. Ya, oke. Coba ya, saya nggak akan bahas detail. Saya mau tahu kalian jawabnya seperti apa. Dan kita akan bahas sederhana aja ya. Nggak usah bertele-tele karena kita langsung mau masuk materi. Yang nomor satu kemarin, ini grup atau bukan? Bukan, Yang Pak. operasi Bukan, Pak. FPB. Bukan, Pak. Kenapa bukan? Karena nggak ada inverse buat nol. Bagus ya. Yang gagal itu inverse-nya ya. Kalau identitasnya ada nggak? Ada, Pak. Nol Siapa bukan. Satu, identitasnya? Pak. Satu bukan, Berapa Pak. identitasnya? Nol nggak sih, Pak? Nol ya, bukan satu. Kenapa nol? Karena untuk setiap A bilangan bulat tidak nol, tidak negatif, FPB, ini kok licin maksudnya, sorry. Nah, FPB dari A dan nol dengan FPB dari nol dan A itu nilainya pasti sama dengan A ya, jadi identitasnya nol. Bukan satu ya. Kalau kalian gunakan satu ya, itu nanti hasilnya satu, nggak jadi A ya. Harusnya kan FPB satu dengan A harusnya A. Tapi enggak, ini satu ya. Jadi identitasnya itu adalah nol, bukan satu ya. Oke, sip. Nah, terus kalian jangan pernah ngomong inverse kalau belum ada identitas ya. Karena kalau identitas aja nggak ada, inverse-nya juga nggak akan bisa ada ya. Jadi pastikan dulu identitasnya ada, baru ngomongin inverse ya. Gitu. Oke, sip. Yang nomor dua, G grup. G itu grup. Tapi nggak mesti komutatif ya. Kalau komutatif terlalu gampang. Nanti ZG-nya sama dengan G ya. Gitu. Nah, jadi ZG atau ini pusat dari G itu adalah himpunan semua elemen yang komutatif dengan semua elemen lain. Buktikan bahwa ZG itu merupakan sebuah subgrup dari G. Atau biar kalian kebayang maksudnya apa, kita start dari yang nomor B dulu. Ada yang bisa berikan saya tiga contoh elemen di ZGL2R? 1001, Pak. Oke, jadi ZGL2R itu adalah himpunan. Kan GL2R itu kan semua matriks 2 kali 2 yang determinannya tidak nol kan ya. Nah, kalau dimasukin Z berarti yang komutatif dengan semua matriks lain ya. Di antaranya adalah matriks identitas 1001 kan. Beri dua contoh lagi. 2002, Pak. 2002. Dua. Betul. Berapa lagi? Satu, dua, tiga, empat bisa nggak, Pak? Nggak bisa karena tidak komutatif ya. Kalau 1 2 3 4 dikali dengan yang gampang aja 1101 ini kalau dikali dari kanan dari kiri ini nggak bakalan sama ya. Ini nanti jadi 4634 kalau dikali dari kanan. Tapi kalau dikali dari kiri, mana ini saya? Kalau dikali dari, waduh, bentar ya. Tapi kalau dikali dari kiri itu nanti jadinya beda lagi ya. Oke. Nanti kalau nggak salah nanti jadinya, eh ini salah, ini kalau dikali dari kanan ya, maaf. Kalau dikali dari kanan jadinya kayak gini, 4634 ya. Tuh. Tapi kalau dikali dari kiri pokoknya beda lagi. Nanti jadi 1 2 berapa lah? Enggak tahu. 1336 ya, beda. Kalau gitu selain itu siapa berarti? Ya, 003. Iya, 3003. Nah, kemarin ada yang ngasih contoh bagus tapi salah. Kemarin ada yang bilang 0000, ada juga yang ngasih 111. Kenapa ini salah? Kenapa Determinannya ini nggak nol. boleh? Ya, terminal 0. Karena determinannya nol ya, nggak masuk di DL2R. Hati-hati. Meskipun idenya benar, ini kan 000111 kan komutatif ya kalau dikali dengan dari kiri dari kanan kan.
Masalahnya determinannya nol ya, itu tidak masuk di GL2R. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Sekarang ZG. Gimana caranya membuktikan subgrup? Kosong dan pertama Bukti tidak kosong. kosong dan subset ya. Subhimpunan ya. Oke. Kenapa ZG nggak kosong? Siapa yang pasti masuk di ZG? Tadi Ada kan mana ada identitas. Identitas ya. Nah, kenapa identitas tuh masuk di ZG? Nah, Pak, harus kalau dijelasin. bukan grup dia pasti nggak ada, harus ada identitas. Belum tentu. Kalau saya bikin sembarang sistem kan belum tentu ada identitas. Nah, tapi Oh, kenapa kalau ZG identitasnya pasti masuk? karena Harus karena dia identitas subgrup. pasti komutatif. karena memenuhi EG sama dengan GE ya, sama dengan G kan? Iya. Nah, ini harus dituliskan ya. Untuk setiap G elemen G besar, E kali G sama dengan G kali E sama dengan G kan? Jadi identitas itu pasti komutatif ya dengan semua unsur di G. Makanya nggak kosong. Berikutnya, kenapa ZG itu subset dari G? Simpel aja. Karena kriterianya A harus elemen dari G, jadi udah pasti semua elemen ZG itu elemen G. Oke, betul Zidan ya. Karena elemen dari ZG diambil dari G kan? Berarti otomatis ZG itu subset dari G ya. Seperti itu. Nah, berikutnya apa lagi harus dibuktikan? Kan tadi kan udah tidak kosong, subset. Diingat-ingat lagi, kalau subgroup harus buktikan apa berarti? Komutatif. Nggak perlu. Nggak mesti komutatif. Kalau sub Ketertutupan bukan apa? Bukan kan? ketertutupan berarti untuk, nah di sini kemarin masih banyak yang salah ngambil ya. Ngambilnya dari G. Harusnya ngambilnya dari ZG ya. Kalian harus buktikan bahwa untuk setiap A dan B di ZG itu berlaku bahwa A dioperasikan dengan B itu ada di ZG juga ya. Kemarin ada yang sudah beberapa yang berhasil membuktikan dengan benar. Nah, tapi kenapa A bintang B itu elemen ZG? Tadi kan definisi dari ZG-nya tuh harus memenuhi A dikali G sama dengan G dikali A untuk setiap G elemen G ya Pak. Mm-mm. Berarti kan eh, kayak untuk A itu kalau dia dikaliin B juga sama dengan B kali A gitu. Karena B-nya elemen dari grup G juga. Terus A juga elemen grup G kan. Jadi berdasarkan sifat B yang B dikali G sama dengan G dikali B itu juga berlaku. Nah, hati-hati dengan cara merangkai bahasa ya. Supaya AB elemen ZG, meskipun tadi idenya mungkin udah ada yang benar, berarti ya sudah kalian harus buktikan bahwa AB kalau dioperasikan dengan G itu sama dengan G dioperasikan dengan AB kan? Ibaratnya AB-nya harus komutatif dengan ini semua kan? Iya Pak. Gimana caranya ngubah ABG jadi GAB? Eh, kan G kan G kan grup ya Pak. Jadi asosiatif. Jadi kalau kita operasiin elemen-elemen yang ada di G tuh bisa kita ubah gitu urutannya. Jadi tanda kurungnya pindah jadi nah ya. Gitu? Terus nanti berarti kan karena tadi udah tahu kalau B dikali G itu sama dengan G kali B, jadi A dikali G kali B. Nah, terus ya karena dia asosiatif, jadi bisa kita ubah lagi tandanya. Nah, terus karena tadi udah didefinisiin juga kalau A itu elemen ZG, jadi G itu sama aja kayak G dikali A dikali B. Jadi gini ya, GA kurung kali B, Ya, terus lalu asosiatif. sama dengan G kali AB. Apakah begini rangkaiannya? Betul ya?
Pokoknya AB dioperasikan dengan G itu sama dengan G dioperasikan dengan AB ya. Seperti itu. Oke. Terakhir, kenapa dia apa yang harus dibuktikan? Maaf. Punya inverse, Pak. Nah, punya inverse. Nah, cuma kalian hati-hati ya. Kan kalau tertutup kan ngambil dulu, ngambil tuh siap ya. Nah, hati-hati. Kalian kalau mau ngomong inverse, jangan langsung bilang A inverse-nya dulu ya. Kalian start dulu dari diberikan bahwa A itu elemen dari ZG. Jadi ambil dulu A-nya ya di ZG. Kalian buktikan bahwa A inverse-nya ada di ZG juga ya. Nih yang mau dibuktikan bahwa A inverse elemen ZG. Nah, ini saya sederhana aja. Apa artinya A elemen ZG? Apa artinya A elemen ZG? A-nya ada di ZG. Iya, apa artinya? A-nya elemen G dan A dikali G sama dengan GA untuk setiap. Oke, A dikali G sama dengan G kali A kan ya? Nah, sekarang saya mau ngajak kalian mikir mundur. Apa artinya A inverse ada di ZG? A inverse dikali G sama dengan G dikali A inverse. Oke, saya mau agak balik dikit ya. Boleh juga kan GA inverse sama dengan AG, A inverse G. Nah, gampang nih. Kira-kira gimana caranya bawa dari sini ke sana? Kedua ruas dikali A inverse dari kiri. Bet betul. A inverse. Saya nggak usah pakai kurung lagi ya. Anggap kalian udah paham ya. Bahwa operasi asosiatif jadi nggak perlu main kurung-kurungan lagi. A inverse G, A inverse ya. Dioperasikan inverse dari kiri ke kanan. Ternyata GA inverse sama dengan A inverse G kan ya. Berarti syaratnya terpenuhi dong ya. Terpenuhi bahwa A inverse itu juga elemen ZG. Karena ternyata A inverse juga komutatif dengan semua elemen di G kan ya. Gitu. Oke? Paham ya nomor 2 ya? Tinggal lebih belajar lagi gimana cara menggunakan bahasanya. Nah, nomor 3 ini paling seru nomor 3. Misalkan G grup dengan orde 4. Kalian harus bukti, mungkin saya tuliskan dengan sederhana dulu ya kalau kalian bingung ya. Oke, jadi X itu berelasi dengan Y apabila Y itu sama dengan A dikali X dikali B. Untuk suatu A-nya elemen A, B-nya elemen B besar ya. Nah, kalau relasi ekivalen apa aja yang harus dibuktikan? Sekarang ingat-ingat. Jadi gini ya, saya pengen kita memantapkan lagi konsep yang belakang kemarin. Jadi kalian harus bisa mengingat ya minimal materi dasarnya. Nanti kalau ada yang bagian susahnya saya akan bantu dikit nggak apa-apa. Tapi kan saya udah pesan ke kalian ya, minimal tahu cara buktiin grup, subgrup, relasi ekivalen ya, kayak gitu. Relasi ekivalen gimana relasi ekivalen? Refleksif, Oke. transitif, sama apa Simetris. ya? Oh iya, simetris. Refleksif, simetris, dan transitif ya. Oke. Berarti kalau refleksif buktiin apa berarti? Eh, X ke Y, berelasi ke X. Iya, X berelasi dengan X kan? Kenapa X berelasi dengan X? Kalau ke dirinya sendiri udah pasti nggak sih? Belum tentu. Kalau Oh, relasinya misalkan lebih kecil dari, apakah A lebih kecil dari A gitu? Enggak kan? Ada relasi yang tidak refleksif. Justru yang mau dibuktikan. Ya udah, kita Berarti kalau mau X ngapa-ngapain, start dari definisi. Kenapa X berelasi dengan X sesuai definisi ini? sama dengan A X B. Oke, karena berarti kita harus tunjukkan bahwa X itu sama dengan AX B kan? Untuk suatu A sama B kan? Nah, kira-kira kali kan gini untuk satu A sama B, terserah A sama B-nya yang mana kan, asal memenuhi ya.
Kalian bisa nggak cari A sama B yang bikin A kali X kali B jadi X? Gampang banget. A-nya Dikali siapa, A B-nya siapa? inverse sama B Siapa? inverse mungkin. Inverse. Siapa, maaf? Dikali A inverse kiri sama B inverse kanan. Oh, boleh, boleh. Hmm, cuma bukan itu deh kayaknya deh. Kalau kali inverse itu nanti buat simetris. Kita di sini nggak tahu apa-apa soalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Belum tentu ini persamaannya bener, jadi kita nggak bisa langsung utak-atik sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita harus cari A sama B-nya. Identitasnya, Identitas aja kan, langsung semua kan. identitas dari G. Iya, E aja kan. X sama dengan E dioperasikan dengan X dioperasikan dengan E kan. Kenapa boleh? Karena E itu pasti ada di A dan pasti ada di B ya. Ingat, A besar sama B besar kan subgrup nih, ya. Subgrup harus ada identitas dong, ya. Gitu. Terus masih ada yang inget apa subgrup trivial itu? Identitas Pak isinya. Isinya pasti identitas singkat saya. Cuma identitas doang sama ada dua kemungkinan kalau subgrup trivial. Oh, Cuma sama identitas doang sama grup itu sendiri Pak. grup itu sendiri bagus. Jadi, kita punya bahwa A itu isinya cuma identitas atau A itu sama dengan G sendiri ya. Gitu. Oke? Nah, sekarang tadi Yusuf udah ngasih ide. Katanya Pak, kaliin inverse aja Pak, kiri kanan Pak. A inverse B inverse. Betul. Nah, ini untuk yang langkah berikutnya. Berikutnya kita harus buktikan simetris kan? Kalau buktiin simetris berarti gimana? Kalau X berelasi sama Y harus berelasi sama X Pak. Berarti Oke, betul. Kalau X berelasi dengan Y, maka Y berelasi dengan X ya. Kayak gitu. Nah, kalau X berelasi dengan Y, apa artinya berarti? Y sama dengan AX B. Berarti kita harus tunjukin kalau X sama dengan AYB. Oke, sorry. Y sama dengan AXB. Nah, Yusuf, eksekusi idemu. Tadi kamu bilang apa? Mau operasin A inverse dari kiri, terus B inverse dari kanan kan? Jadi apa yang dicoba? A inverse Y, B inverse sama dengan X. Oke, bagus. X sama dengan A inverse Y, B inverse. Pertanyaan saya, apakah A inverse itu ada di A? A inverse ada di A nggak? Iya Pak. Ada dong, karena kan tadi A-nya kan dari A besar kan ya? Dan B-nya juga asalnya dari B kan, kalau X berelasi dengan Y kan? Berarti otomatis A inverse sama B inverse-nya ada di A dan ada di B kan? Tuh. Berarti X itu sama dengan sebuah elemen A dikali dengan Y dikali dengan sebuah elemen dari B kan? Berarti akibatnya Y berelasi dengan X ya? Gitu. Tuh lagi. Yang saya jelasin detail nomor 1 sampai nomor 3 aja ya. Nomor 4 sama nomor 5 saya sekilas aja karena cukup tahu pemetaannya terus nanti pembuktinya panjang. Saya nggak akan bahas panjang-panjang juga. Ya. Oke. Yang terakhir berarti kan transitif. Kalau transitif berarti gimana berarti? X ke Y, kalau ada X ke Y, Y ke Z, nanti X ke Z. Oke, betul. Apa artinya X berelasi dengan Y? X berelasi dengan Y, jadinya Y sama dengan AXB. Oke. Baru kali ini ya saya dengar Yusuf banyak ngomong bagus, tapi jangan pakai A sama B. A1 B1 karena ada banyak beberapa lebih dari satu elemen ya. Kemarin saya lihat ada yang cara idenya udah bagus, udah berat, tapi salah ya hurufnya sama. Jadi saya agak bingung. Ya. Jadi A1X B1. Terus apa lagi? Gara-gara Y berrelasi dengan Z, kita nulisnya gimana? Eh, as, eh, Z sama dengan A2 A1 Y
Kok A2A1Y? Oh, kamu mau coba gabungin itu ya? Bentar. A2 dulu Oh, dong. A2 dengan Z berrelasi sama siapa tadi? Y. Sama Y. Berarti A2Y kan? A2Y apa Nah, berarti? B2. Iya, gitu aja kan? Nah, sekarang kalau kedua persamaan ini kita manfaatkan jadi apa coba? Z sama dengan A2, sorry, ya A2 Bener? Oh iya. satu Bener-bener X A2. A2 A1 X B1. Iya, A2 X A21 X B1 B2 kan ya? Gitu. Oke? Berarti ini kan elemen A dong, A2 kali A1 kan? B1 kali B2 elemen B kan ya? Ya udah, berarti X berelasi dengan Z ya. Gitu caranya ya. Memanfaatkan sifat grup. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang ini nih, apa namanya? Kelas-kelas ekivalennya ya. Sekarang gini, kelas-kelas ekivalen itu kan, oh iya, bukan kelas ekivalen dulu. Yang B-nya dulu. Kita lihat dulu grup B-nya. B itu kan grup non-trivial. Kalian tahu nggak kira-kira grup B-nya isinya kayak gimana coba? Kalau non-trivial berarti kan subgrup yang bukan identitas doang dan bukan sama dengan G kan? Kalau kalian bingung isinya apa, isinya B gimana berarti? Ada berapa elemen coba elemen di B? Ingat, G itu grup isinya 4 elemen. Berarti ordernya 4 kan? Berarti ordernya B berapa coba? Berapa ordernya B? Faktor Masih ingat teorema Lagrange? faktor pembagi 4. Iya betul, faktor dari 4 ya. Jadi menurut teorema Lagrange, order dari B, saya kurung gini aja, B itu membagi 4. Berarti faktor dari 4 kan? Faktor dari 4 berapa aja sih? 1, 2, 4. Iya. Nah sekarang yang boleh berapa coba yang boleh? Yang diperbolehkan untuk B? 2, Pak, yang untuk non-trivial. Betul. Harus harus 2 ya. Nggak mungkin 1 atau 4. Kalau ordernya 1 nanti jadi E kan? Kalau ordernya 4 jadi G kan? Jadi trivial kan? Nah, jadi karena, aduh, sorry, kok macet? Karena, nah karena B non trivial, maka berarti ordernya dari B mau tidak mau harus 2 ya. Jadi isinya B itu nanti cuma 2 ya. Kalian bisa misalkan B-nya itu adalah isinya E, terus kalau mau enak sama B doang ya. Jadi kalau mau dimisalkan dulu, kalian bisa misalkan grupnya itu adalah isinya 4 kan. E, A, B, sama C ya. Gitu. Nah, saya nggak akan jelasin panjang lebar. Tapi intinya kalau kita bagi kelas-kelas ekivalen, kalau A itu sama dengan G, berarti nanti kelas ekivalennya berarti cuma satu ya. Berarti kelas E itu nanti isinya semuanya nanti. Ya, saya nggak akan jelasin panjang lebar. Kalau saya serahkan kalian periksa sendiri ya. Nanti kelas ekivalennya cuma satu. Tapi kalau A-nya itu isinya cuma identitas doang, nanti kelas ekivalennya ada 2 ya. Yaitu kelas E itu isinya hanya E sama B. Dan kelas satunya yaitu kelas A atau kelas C, terserah namanya. Itu nanti elemennya A sama C ya. Ini jawaban untuk nomor 3. Oke? Nomor 4 kalau gitu sekarang. Ya, gitu kurang lebih nomor 3. Nomor 4.
Nah, nomor 4, saya sangat berharap sebenarnya minimal kalian bisa dulu tulis elemen dari 5Z per 35Z. Tapi sayangnya masih banyak yang salah ya. Coba, semua elemen dari 5Z per 35Z tuh gimana sih nulisnya? Dari identitas dulu deh. Siapa identitasnya? Ini saya masih nunggu jawaban. Ini memang materi agak belakang sih ya, jadi memang susah. Tapi identitas dari 5Z per 35Z itu siapa? 35 35 Z-nya itu sendiri. Iya, kita ingat-ingat ya kemarin grup quotient G per N identitasnya adalah N sendiri. Berarti isinya pertama 35Z. Lalu berikutnya 35Z plus 5. iya 5 ditambah 35Z. Jadi si himpunan 35Z ini ditambahkan dengan semua elemen di 5Z kan, bilangan kelipatan 5 kan? Berarti setelah 5 tambah 35Z berapa? 10 Pak. 10 tambah 35Z ya. 5, 10, 15 sampai berapa nanti paling terakhir? 30. 10. Iya, nggak ada 35 ya. Kalau 35 tambah 35Z nanti balik lagi ke 35Z sendiri ya. Jadi ini elemen-elemennya. Nah, terus sekarang kalian harus buktikan isomorf. Nah, saya udah bilang kalian harus bangun homomorfisme dulu. Kalau kayak gini, jangan langsung masuk pembuktian dulu. Kalian bikin dulu pemetaan F-nya kayak gimana. Nah, jawaban yang benar adalah pemetaannya didefinisikan dengan aturan F5A ditambah 35Z itu sama dengan kelas A ya. Kelas A-nya dari Z7. Kemarin ada yang bikin variasi dikit nggak masalah. F dari A ditambah 35Z itu sama dengan kelas A per 7 juga. A per 5 ini juga boleh ya. Karena itu kan kelipatan 5 jadi dibagi 5 aja. Dengan kata lain, isomorfisme yang benar adalah himpunan 35Z itu dipetakan ke kelas 0, ini dipetakan ke kelas 1, ini dipetakan ke kelas 2, sampai ini dipetakan ke kelas 6 ya. Ini aturan yang benar. Lalu nanti kalian buktikan bahwa ini homomorfisme ya. Gitu. Yang terakhir, simpel aja ya. Kenapa F terdefinisi dengan baik? Gimana cara membuktikan ide pemetaan terdefinisi dengan baik? Yang nomor 5? Kalau kalau A sama dengan B, FA sama dengan FB, Pak. Oke ya. Jadi, kalau sigma 1 sama dengan sigma 2, buktikan bahwa F sigma 1 sama dengan F sigma 2 ya. Nah, kan penulisan pemetaan kan terserah caranya gimana ya, mau jadi perkalian transposisi macam-macam. Tapi kenapa sama? Karena kan sigma 1 sama dengan sigma 2. Nah, itu berarti kan dia oh iya, sama berdasarkan teorema kan sebuah permutasi itu bisa ditulis sebagai sejumlah genap kali atau sejumlah ganjil kali komposisi. Nah, kalau genap kan dia permutasi genap, kalau ganjil permutasi ganjil. Nah, tapi nggak bisa dituliskan secara keduanya gitu, genap dan ganjil. Berarti kan dia kalau si sigma satunya itu genap, maka sigma duanya juga genap. Jadi si F sigmanya F sigma satu pasti sama dengan satu dan F sigma 2 juga sama dengan 2. Sama dengan satu juga. Sama dengan satu, sorry. Iya. Tapi Iya, oke, nggak apa-apa Zidan. Saya nangkep ide dan iya, betul sekali. Kita memanfaatkan teorema bahwa sebuah permutasi, apalagi kalau sama ya, sebuah permutasi hanya dapat genap
atau ganjil, tetapi tidak keduanya sekaligus ya kan ya? Ya udah berarti sama-sama satu atau sama-sama min satu, tapi nggak mungkin dua-duanya ya, gitu. Nah, kalau yang membuktikan homomorfisme gimana cara membuktikan homomorfisme? Eh, F dari sigma satu dioperasiin sama sigma 2 itu sama dengan operasi dari F sigma satu dengan F sigma 2. Iya. Nah, saya nggak mau jelasin panjang lebar karena ini ada beberapa kasus. Tapi gimana caranya membuktikan sigma satu sigma 2? Sama F sigma satu sigma 2 sama dengan F sigma satu kali F sigma 2. Ya dibagi kemungkinan Pak. Berarti kan si sigma satu sama sigma 2 kan kemungkinan sama-sama genap, terus ganjil atau satu ganjil satu genap. Terus kalau dua-duanya ganjil, nah itu kan sama dengan satu. Oke, betul ya. Cara membuktikannya seperti ini ya. Tapi nggak nulis gini doang ya. Ada ceritanya, tapi kemarin ada yang beberapa yang berhasil dengan cara melihat kasus kapan permutasinya genap, kapan permutasinya ganjil kan? Ya. Kalau permutasinya genap, itu berarti dua-duanya genap berarti satu kali satu nanti kan? Genap kali genap jadi genap. Kalau genap ganjil berarti hasil kalinya ganjil kan? Tapi min satu kali satu juga hasilnya min satu jadi permutasi ganjil kan? Betul? Kalau dua-duanya ganjil, berarti permutasi ganjil kan kalau dikali permutasi ganjil jadi permutasi genap. Tapi min satu kali min satu juga jadi satu ya, sesuai kan ya? Gitu. Oke? Nah, kalau untuk epimorfisme, kalian harus buktikan pada. Tapi gampang ya, pasti minus satu sama satu itu punya prapeta kan? Karena di SN pasti ada permutasi yang genap, pasti ada permutasi yang ganjil kan? Makanya pasti ada yang dipetakan ke satu dan ada yang dipetakan ke min satu. Itu alasan mengapa pada ya. Nah, terakhir, elemen dari kernel F apa elemen dari kernel F? Kalau bingung dengan kernelnya, saya tanya dulu, siapa identitas DM? Wah, Berapa identitas dari M? Satu itu kan, Pak. Pak. Satu kan? Ya, Karena kalau di operasi perkalian, itu kan satu ya. Satu kali satu jadi satu, min satu kali min satu jadi satu. Berarti ya sudah, cari semua nilai sigma yang dipetakan ke satu kan? Yaitu jawabannya adalah yang sigma permutasi genap. iya, himpunan semua permutasi genap. Jadi, kernel dari F itu sama dengan AN ya, himpunan semua permutasi genap. Gitu. Oke? Oke deh, kurang lebih gitu ya tentang ujiannya ya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan kesan-pesan terkait UTS kemarin? At least saya udah bantu loh ya. Gimana? Ada yang mau menyampaikan? Atau mau nanyakan lagi atau gimana? Sebenarnya soalnya sih nggak, maksudnya tidak rumit-rumit banget ya Pak, walaupun emang langkahnya cukup ada beberapa yang rada rumit gitu. Maksudnya rada panjang, tapi karena mungkin karena waktunya sedikit juga ya Pak. Jadi untuk nginget-nginget teoremanya tuh kadang-kadang malah panik sendiri gitu, jadi lupa. Nah, sama waktunya nggak cukup Pak. Saya ngoret-ngoret baru dapat 3 nomor udah lewat 5 menit waktunya Pak. Oke, oke. Terima kasih Zidane atas masukannya. Oke, iya sih. Saya lihat kerjaan kalian justru malah cenderung gini ya, kayak nggak semua soal, tapi kebanyakan yang kalian kerjain tuntas ya. Jadi kalian lebih fokus ke dapetin dari kualitas soal itu daripada kuantitasnya ya, daripada ngerjain semua tapi setengah-setengah doang ya. Oke, itu bisa jadi masukan yang masuk akal ya. Berarti waktunya mungkin memang kurang mungkin ya. Tapi oke, nanti saya akan pertimbangkan lagi ya.
Tapi ya udah sih, kalau kalian bisa dapat nilai bagus di ujian ini ya udah berarti sudah benar-benar menguasai konsepnya dengan baik ya sebenarnya kalau saya berani bilang ya, gitu. Ya udah, baik terima kasih atas masukannya ya. Nanti kami akan pertimbangkan mungkin apakah UASnya dikurangi soalnya atau gimana. Tapi harus dengan persetujuan Pak Ibnu dulu ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau disampaikan? Soalnya nih yang dari tadi ngomong baru Zidan, Revi, sama Yusuf kayaknya ya. Maksudnya kan ini saya kasih kesempatan untuk curhat, masa nggak ada yang mau ngomong gitu kan? Kalau nggak, berarti saya anggap kalian terima aja ya dengan hasil-hasil yang ada ya. Kalau nggak ada yang memberikan masukan atau komentar gitu ya. Ya udahlah, pelajaran kesulitan. Tapi pas ditanyain ada masukan atau gimana, jangan diem lah ya. Dari saya kayak gitu. Ya udah, kalau begitu, Pak, ya, ya, ada yang mau menyampaikan eh, sesuatu? kalau untuk UTS kali ini, kita tuh ada perbaikan nilainya nggak sih, Pak? Kayak ada tugas buat nambahin nilai. Nah, kalau remedi sih nggak ada ya, kami sepakat ya. Tapi makanya kami bikin tugas yang yaitu apa namanya? Yang bikin soal itu kan. Jadi kalau kalian bisa sempurnakan itu, ya udah, berarti kan udah 50% tuh nilai untuk ini kan. Sementara kalau nggak salah di sini C-nya berapa sih? 56 kan? Jadi kalau UTS kalian aja udah ya katakanlah seburuk-buruknya dari dua ujian kalian dapat 12 dengan 50% dari 12 itu adalah 6, udah C kan lumayan kan? Ya, gitu. Makanya 50% tugas itu sebenarnya udah sangat membantu kalian. Kayak gitu. Jadi dengan kata lain tugas itu tidak akan membantu menaikkan nilai UTS kalian, tapi bisa membantu mengamankan biar diusahain kalau nggak masalah dengan tugas lulus lah kayak gitu sih ibaratnya ya. Itu sih cara Oke, kami Pak. menyimbangkannya. Oke, Pak, makasih, Pak. Iya. Dan lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Oke, nggak ada ya. Nggak ada yang mau menanyakan, sampaikan atau nggak ada yang mau curhat juga ya. Oke. Kalau begitu hari ini kita lanjut materinya ke teori gelanggang. Nah, saya mau sedikit menghibur dikit ya, karena kalian kelihatannya sudah ketakutan dengan materi kemarin. Saya harus kasih tahu bahwa materi teori gelanggang ini banyak sekali kemiripannya dengan teori grup ya. Jadi meskipun kalian nggak terlalu bisa grup kemarin, kita akan ngulang-ngulang lagi. Jadi kalian pasti bisa kok ya, kayak gitu. Tinggal kalian harus ingat-ingat lagi apa yang sudah saya ajarkan dari dasar kemarin ya. Karena gelanggang itu kayak grup, tapi operasinya ada dua ya. Itu doang bedanya. Dan banyak kesamaan dengan kemarin-kemarin. Jadi kalau kalian nggak terlalu bisa teori grup, itu kalian masih bisa mengingat-ingat lagi ya, at least materi kemarin kayak gimana, kayak gitu. Tapi kalau kalian grup aja nguasain, pasti belajar gelanggang nggak akan terlalu susah kok, percaya ya. Karena banyak kemiripan, kecuali dengan beberapa penambahan. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke teori gelanggang. Oke, jadi kalau kalian sudah memahami konsep grup, kita sekarang kembangkan konsep sistem matematika yang memiliki dua operasi. Ini kenapa saya nggak selesai ngetiknya? Yaitu gelanggang ya. Sorry ya. Oke, sip ya. Gelanggang. Nah, gelanggang itu adalah sistem matematika yang dilengkapi dengan dua operasi ya. Kemarin kan saya kalau nulis grup kan G bintang ya. Himpunannya G ya, karena huruf depannya grup kan G. Kalau sekarang saya pakai R. Kenapa R coba? Ayo. Kenapa huruf depannya R? Karena ring, Pak. Ring, Pak. Ring ya. Bahasa Inggrisnya gelanggang itu adalah ring. Nah, ring itu pakai huruf R. Dan kalau grup kan gampang ya, operasinya pakai bintang atau apapun terserah kalian ya. Nah, di sini saya pakai simbol spesial. Pakai plus sama kali. Karena nama operasinya memang dinamakan sebagai penjumlahan dan perkalian. Tetapi tidak sembarangan ya. Bukan penjumlahan atau perkalian yang kalian kenal ya. Makanya di sini saya pakai tanda spesial. Jadi tanda plus sama kali tapi dilingkarin. Ya. Karena
dilingkarin karena ya itu tadi ya bukan operasi sembarang. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi saya mau nunjukin apa? Oh iya, di buku. Kalau di buku Herstein, ya, dia akan langsung menuliskannya dengan tambah dan kali biasa ya. Tuh, tambah dan kali. Tapi saya sengaja pakai simbol yang beda biar mahasiswa saya tidak terkecoh ya. Karena kemarin pas pembuktian aja masih banyak yang salah ya. Masih banyak yang pakai sifat bilangan bulat biasa atau bilangan real biasa padahal bukan. Dan masih pakai contoh untuk membuktikan itu kesalahan besar ya. Kalian kalau buktikan sebuah sifat berlaku, itu jangan pakai contoh. Kecuali kalau kalian membuktikan sebuah sifat itu salah, boleh pakai satu contoh penyangkal itu langsung gagal, boleh ya. Atau kalau diminta kasih contoh boleh. Tapi kalau membuktikan dimohon tidak menggunakan contoh ya, karena nggak cukup pakai satu contoh, berapa contoh tuh nggak akan terbukti. Harus pakai bukti umum, ya. Oke, ya. Jadi operasinya kayak gitu ya, tambah sama kali. Dia langsung nulisnya plus sama kali ditempel kayak gitu ya. Gitu, tuh ditempel A kali B. Atau pakai operasi titik. Tapi saya lebih suka pakai operasi yang pilihan saya sendiri ini ya. Oke, saya mau mengingat-ingat lagi wawasan kalian. Katanya yang pertama syaratnya adalah sistem matematika R plus kali itu adalah gelanggang apabila R plus itu membentuk sebuah grup komutatif. Nah, katanya R plus itu harus merupakan grup komutatif. Sambil kalian nunggu saya nulis, silahkan coba jawab. Apa syarat grup komutatif? Sambil ingat-ingat lagi ayo. Kalau R plus itu membentuk grup komutatif, berarti Untuk AB elemen R, A operasi B itu sama dengan B operasi A. operasi B sama dengan apa? A operasi B sama dengan B operasi A, Pak. Oke, itu langsung sifat komutatifnya berarti ya. Oke, betul, tapi itu akan kita tulis terakhir. Nah, ini nggak cuma komutatif doang. Dari grup dulu. Yang pertama harus dibuktikan apa dulu kalau grup? Tertutup. Ya oke, tertutup terhadap operasi. Penjumlahan. Oke, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Bagus. Apa artinya Nirmala kalau tertutup terhadap operasi penjumlahan? Bahasa formalnya? Untuk ABC anggota R, di mana A tambah B sama dengan C itu juga anggota R. Oke, kamu nggak usah pakai tiga elemen ya. Kalau untuk ketertutupan cukup dua elemen. Tiga elemen itu dipakai kalau untuk keasosiatifan ya. Oke, bagus. Tapi betul ya. Plus itu tertutup di R penjumlahannya ya, yaitu untuk setiap A dan B di R, berlaku A tambah B itu juga elemen R. Terima kasih. Tapi nggak usah pakai C ya. Berikutnya, setelah tertutup apa? Setelah tertutup, baru saya sebut tadi. Asosiatif. Asosiatif. Iya, betul, asosiatif. Gimana berarti asosiatif? Di sini baru bener pakai tiga elemen A sama B sama C. Gimana ngomongnya? Untuk ABC elemen R, kalau A tambah B dalam kurung dikali C itu sama dengan kok ditambah dikali, maaf, maksudnya Tambah semua ya, belum dikali. A tambah B dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Mantap, betul ya. Plus itu asosiatif berarti A plus kurung B tambah C sama dengan kurung A plus B tambah C ya. Oke, mantap, betul. Sip. Setelah asosiatif apa? Ingat-ingat? Setelah asosiatif, nggak mesti ingat sih. Kalian kan kalau lupa tinggal cek modul saya aja. Kemarin gimana kan? Nah, kalian harus ingat-ingat lagi nih. Kan saya bilang kalau kalian susah membuktikan nggak masalah. Karena nyari ide kan susah ya. Tapi minimal harus ingat ya. Syarat-syarat grup apa aja.
Karena ini syarat grup loh. Tertutup, asosiatif. Silakan diingat-ingat lagi. Terdapat unsur identitas. Identitas dan Betul. inverse. Terdapat sebuah unsur identitas ya. Benar. Terdapat sebuah unsur identitas. Gimana berarti ngomongnya? Oh, identitasnya untuk penjumlahan tidak ditulis E ya. Kita tulis 0. Hati-hati karena kenapa mesti ditandain 0? Karena ada banyak identitas ya. Ada identitas penjumlahan sama identitas perkalian juga. Kalau identitas penjumlahan itu ditulisnya 0. Jadi terdapat 0 elemen R sehingga A, A elemen R itu A tambah 0 sama dengan 1 A, Pak. A tambah 0 sama dengan apa? Sama dengan A. Sama dengan A. Jangan lupa sisi satunya lagi ya. 0 tambah A juga jangan lupa dilihat ya. Karena kalau nggak ditulis kiri kanan, itu nanti identitasnya beda. Namanya identitas kanan, identitas kiri. Ada loh sifat kayak gitu ya. Oke. Jadi, terdapat unsur nol ya namanya ya. Atau identitas penjumlahannya. Sehingga untuk setiap A elemen R, berlaku A tambah nol sama dengan nol tambah A sama dengan A sendiri. Bagus. Habis identitas apa? First, Inverse. Betul. Berarti gimana ngomongnya? adanya inverse untuk setiap unsur di ini bilangan apa, Pak? Real ya? Oh enggak Eh, mesti bilangan real. oh, Terserah sebarang, pokoknya grup ya, gelanggang R. Berarti untuk setiap A elemen R aja ngomongnya ya. Terdapat terdapat inverse untuk setiap unsur A elemen elemen A elemen elemen R R. elemen R Bagus. A yaitu untuk setiap A elemen R terhadap suatu elemen kayak gitu nggak Pak? Langsung aja. Jadi gini, untuk setiap A elemen R terdapat inverse. Nah, saya tulisin ya biar kalian tahu juga. Cara nulis inverse-nya juga spesial ya. Nah, jadi sebenarnya sama aja konsepnya, tapi kalian harus hati-hati dengan cara nulis. Jadi, untuk setiap A di R itu terdapat, nah kalau inverse penjumlahan itu ditulisnya gimana? Ada yang masih ingat? Min Negatif A. A, Pak. Negatif A ya. Oke, terdapat negatif A elemen R sehingga silakan dilanjut Kayla. Memenuhi apa berarti? Saya bingung Pak kalau di itu. Berarti sehingga berarti min A ya Pak? Coba dibaca dulu sampai selesai. Berarti kan adanya inverse untuk setiap A elemen R, yaitu untuk setiap A elemen R terdapat min A elemen R. Iya, terdapat min A elemen R sehingga gimana sifatnya? Berarti A min A. Eh, Iya. Nah, tapi ngomong jangan amin A. A ditambah minus A. Lanjut. sama dengan nol ya. Betul, sama dengan nol. Kayaknya jangan lupa sisi satunya lagi. Berarti negatif A ditambah A. Iya, betul ya. Negatif A ditambah A ya. Gitu. Ya apa-apa nih kita sambil belajar nulis. Maksudnya daripada saya maksain kalian lanjut tapi nggak ngerti, lebih baik kita mantapin dulu nih konsep yang kemarin ya. Gitu. Kalau kalian minimal tahu aja meskipun nggak terlalu menguasai, kalau kalian masih ingat yang kemarin, ini nggak terlalu susah kok ya. Gitu. Jadi mungkin di sini nggak tahu ya dari Pak Ibnu gimana, tapi kalau dari saya sendiri saya nggak mau terlalu ngegas terlalu kenceng lagi kayak kemarin. Tapi saya mau memastikan kalian yang kemarin-kemarin dulu ngerti dan percayalah, kalau kalian grup kemarin ngerti, belajar ini pasti nggak susah kok ya. Maka saya mau memastikan dulu kalian paham ya yang belakang-belakang kemarin gitu. Oke? Sip, betul, Kayla. Terima kasih. Ya, lebih tepatnya bentar saya scroll ke bawah dulu. Tuh ya, adanya inverse untuk setiap unsur di R, yaitu untuk setiap A elemen R, terdapat suatu negatif A di R, sehingga A ditambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan nol.
Nah, berikutnya adalah sifat yang disebutkan oleh Zidane ya, yang saya suruh bilang belakang aja, yaitu kekomutatifan, yaitu operasi tambah itu komutatif, berarti A tambah B sama dengan B tambah A. Ingat ya, ini hanya penjumlahan saja yang komutatif ya. Perkaliannya tidak usah komutatif. Terserah kalian mau komutatif atau tidak ya, gitu. Tapi kalau perkaliannya komutatif, nanti namanya spesial lagi ya. Di-upgrade itu gelanggangnya ya. Gitu. Oke. Jadi dari 5 sifat pertama, kita tahu bahwa R plus itu membentuk sebuah grup komutatif ya. Gitu. Nah, sisanya saya aja yang bacain ya. Makasih ya yang udah jawab ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita juga harus punya sifat ya bahwa operasi perkaliannya meskipun tidak sama dengan penjumlahan, itu dia harus tertutup, yaitu untuk setiap A dan B di R, berlaku A dikali B juga masuk di R ya, tertutup. Yang kedua, perkaliannya minimal juga harus bersifat asosiatif ya. Jadi A kali kurung B kali C sama dengan A kali B dalam kurung dikali C. Nah, yang terakhir ya, yang jadi syarat dasar gelanggang ini seru nih, gampang. Bukan seru gampang ya, minimal kalian pernah kenal, yaitu sifat distributif. Nah, coba saya tantangi, ada yang bisa jawab nggak? Sifat distributif gimana coba? Sifat distributif yang kalian kenal dulu, seperti biasa. Gimana coba kalau sifat distributif? Eh, A kali B tambah C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Betul. A dikali kurung B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C ya. Betul. Nah, ini baru distributif kiri. Kalau distributif kanan gimana distributif kanan? Ini kan baru sisi kiri. Distributif tuh harus kiri sama kanan. Kalau saya bilang kanan, berarti tinggal pindah posisi aja kan? Gimana coba kalau distributif kanan? B tambah C dikali A gitu. Iya, pokoknya perkaliannya dari kanan ya. Kalau saya tulis ulang berarti A tambah B dikali dengan C. Berarti jadi apa ini? AC tambah BC. Betul. Jadi AC tambah BC ya. Gitu. Ya. Jadi A dikali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. A ditambah B dalam kurung kali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. Ya, itu sebenarnya nggak perlu dikurung, tapi maaf ya, apa namanya? Saya tidak bermaksud mempersulit hidup atau gimana. Tapi itu saya tulis rumit karena ingat operasinya umum, ya. Tapi kalian harus tahu bahwa dia berlaku sama kayak bilangan aja ya, dikali dan tambah. Nah, kalian masih ingat nggak? Saya mau tanya, saya mau ngetes nih kemampuan kalian. 2 tambah 3 kali 4 berapa? Ini hitungan dasar. Ini bukan abstrak nih, ini umum matematika. 2 tambah 3 kali 4 berapa ya? 14. 14. Oke, kenapa 14? Kenapa nggak 20? Karena perkaliannya dikerjakan lebih dulu. Oke, dikerjakan terlebih dahulu ya perkalian ya. Jadi ini jadi 2 tambah 3 kali 4-nya 12, berarti 2 tambah 12, 14 ya. Nah, kalian sudah tahu kan kalau di bilangan itu perkalian didahulukan sebelum penjumlahan ya. Nah, sama. Nanti di sebarang gelanggang mau bilangan kayak mau matriks kayak mau fungsi kayak sama ya. Perkalian dikerjakan duluan sebelum penjumlahan, kecuali kalau penjumlahannya dikurung ya, yang berarti dipaksa dikerjain duluan. Oke? Ya, harusnya saya lengkapi nanti saya revisi lagi ya. Kecuali apabila penjumlahan tersebut diberi tanda kurung ya, yang berarti harus dikerjakan duluan. Oke, berarti dengan 9 sifat ini ya, kalau kemarin kan grup ada 4 ya sifatnya ya. Kalau gelanggang ada 9 ya.
Nah, maaf ya ini agak bikin pusing, tapi kalau kalian bisa lihat kemiripannya, harusnya ngingetnya nggak terlalu susah ya. Pokoknya penjumlahannya jadi grup komutatif, perkaliannya cukup tertutup dan asosiatif selesai, dan terakhir berlaku sifat distributif ya, gitu. Nah, jadi 9 sifat ini namanya sifat gelanggang. Meskipun demikian, gelanggang itu bisa kalian upgrade atau dikembangkan jadi nama-nama lain ya, kalau kalian bisa memenuhi sifat-sifat tambahan berikut. Nah, tapi kalian harus hati-hati ya. Gelanggang itu beberapa di antaranya harus punya prasyarat dari definisi lainnya. Nah, lihat nih, saya di sini udah nulis beberapa definisi lagi, tapi kalau kalian puyeng ngelihatnya gara-gara ada saling tumpang tindih, misalnya harus domain integral dulu, harus komutatif dulu, harus punya kesatuan dulu, saya udah gambarin peta konsep buat kalian. Bagaimana? Petanya kelihatan? Bisa dipahami peta konsep ini? Ada yang mau cerita? Barangkali maksud peta konsep yang saya konstruksi kayak gimana? Modul saya telat datang gara-gara sibuk bikin ini loh. BTW, sibuk mikirin peta ini. Gimana? Ada yang bisa memahami peta konsep ini? Ini nggak ada di buku ya, ini saya bikin sendiri ya, untuk mempermudah. Gimana coba maksudnya? Itu yang anak panahnya itu kayak syarat gitu ya, Bang. Kayak misalnya kalau AB sama dengan BA berarti dia gelanggang komutatif. Betul. Jadi intinya kita startnya dari gelanggang kan. Pokoknya apapun sistemnya kita periksa dulu, pastikan dulu ya gelanggang. Nah, lalu apa namanya? Lalu kita lihat pengembangan sifatnya. Pakai yang panah biru ini misalnya. Kalau memenuhi AB sama dengan BA, berarti dia gelanggang komutatif. Ya, betul. Ya, berikutnya lagi. Kan daripada saya nulis panjang-panjang, mending saya gambar kayak gini kan. Lebih cepat memahaminya kan. Ada lagi yang mau cerita? Yang gelanggang komutatif benar tuh pemahamannya. Apalagi? Nah, itu untuk yang arah balik lagi teorema maksudnya gimana tuh, Bang? Maksudnya, dengan teorema, kalian bisa buktikan bahwa semua gelanggang pembagian itu pasti merupakan domain. Demikian pula, semua lapangan itu adalah domain integral, ya. Kayak gitu. Tapi panahnya dibalik ke atas ya, bukan ke bawah ya. Kenapa nggak ke bawah? Karena tidak semua domain adalah gelanggang pembagian, dan tidak semua domain integral adalah lapangan, ya. Kayak gitu. Ini nanti ada teoremanya saya tulis di bawah, tapi saya minta kalian yang buktikan ya. Karena buktinya gampang banget. Oke? Ya. Jadi semua gelanggang pembagian itu adalah domain yang bisa dibuktikan pakai teorema. Semua lapangan adalah domain integral yang bisa dibuktikan pakai lapangan. Bisa dipahami, Atur? Sedikit mungkin, Pak. Oke. Biar lebih paham nanti kita akan lihat teoremanya ya. Oke? Atau mungkin ya kamu jangan start dari teorema dulu. Lihat dulu nih yang panah-panah lainnya coba. Yang panah merah sama hijau di atas, ada yang bisa memahami apa maksudnya berarti? Tadi kan yang panah biru artinya kan kalau gelanggangnya memenuhi AB kali BA, itu berarti gelanggang komutatif. Kalau gelanggangnya itu, kalau satu itu elemen dari suatu gelanggang, berarti gelanggang itu gelanggang dengan kesatuan. Oke, betul. Tapi kalian hati-hati ya. Satunya bukan sembarang satu, melainkan Jadi unsur yang kalau dikalikan dengan elemen lain, ini perkalian ya, sama dengan satu kali A, itu memenuhi sama dengan A, ya. Dengan kata lain, satunya itu bukan bilangan satu, ya, tapi melainkan unsur identitas perkalian, ya. Kan bilangan kan kalau ditambah dengan nol sama aja, kalau dikali dengan satu sama aja kan, ibaratnya gitu ya. Jadi, satu di sini adalah identitas perkalian. Coba, kalau misalkan matriks 2 kali 2, satunya apa berarti?
Unsur kesatuan dari matriks 2 kali 2 apa berarti? Satu nol Satu nol 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 satu. satu. Nah, 1001 ya, gitu. Jadi di sini kita hati-hati ya. Kalau kita ngomong 0 sama satu udah bukan bilangan 0 atau bilangan satu ya, tapi melainkan unsur kesatuan atau unsur 0 dari gelanggang tersebut. Kalau 0 sama dengan apa 0? Nol 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 nol. 0000 ya, matriks yang kalau ditambahkan dengan matriks lain hasilnya sama, itu adalah matriks 0000 ya, gitu. Jadi di sini kalian belajar bahwa penjumlahan dan perkalian itu tidak eh apa namanya satu dan nol itu tergantung operasinya seperti apa, tergantung isinya seperti apa ya. Satu dan nol bukan bilangan satu dan nol yang kalian kenal lagi. Tuh, makin abstrak kan aljabar ini kan ya, gitu. Belum lagi nanti saya tanya satu tambah satu jadi berapa, satu tambah nol berapa. Bahkan kita bisa buktikan bahwa satu itu tidak sama dengan nol ya. Meskipun, Pak, ngapain sih buktiin satu nggak sama dengan nol? Kan jelas satu sama nol kan nggak sama. Ngapain dibuktiin lagi? Kita perlu buktikan karena kita harus kasih tahu ke kalian bahwa tidak ada unsur yang bisa berlaku sebagai unsur nol sekaligus unsur kesatuan ya. Gitu. Bukan ngebuktiin sesuatu yang sangat jelas, jelas-jelas satu nggak sama dengan nol ya. Tapi kita membuktikan bahwa unsur kesatuan itu tidak mungkin sama dengan unsur nol ya. Sampai saya mau nanya dulu juga deh. Kalian udah ngambil analisis real? Unreal 1 udah, Pak. Unreal Oke. 2 Kalian lagi. belajarnya pakai buku Bartel bukan? Iya, Pak. Pakai buku Bartel. Di buku Bartel itu ada teorema bahwa satu tidak sama dengan nol. Ada nggak yang pernah lihat di buku? Jadi teorema lagi. Pernah, Pak. Pernah lihat kan? Ada kan? Nah, ada teorema bahwa satu tidak sama dengan nol. Di sini kita juga bisa buktikan ya. Jadi sebenarnya buku Bartel itu dia mirip banget sifat-sifatnya dengan yang akan kita pelajari. Jadi mungkin pelajaran kita di sini akan beririsan dengan buku Bartel. Tapi bab pertama doang ya yang sifat-sifat bilangan real. Kok bisa dibahas detail itu? Karena buku Bartel itu dia kan bahas sifat-sifat bilangan real. Tapi dia ngomongnya umum, membuktikan bahwa bilangan real itu lapangan ya, gitu. Oke, sebelum saya bertele-tele kemana-mana, yang panah hijau artinya apa? Jika untuk sembarang AB itu elemen dari gelanggang, operasi AB itu sama dengan nol. Gimana sih? Kalau operasi AB sama dengan nol, menyebabkan A sama dengan nol atau B sama dengan nol, maka si gelanggangnya itu domain. Betul, Jidan ya. Jadi kan dulu kan kita selalu belajar ya kalau di bilangan ya. Iya, kalau A kali B sama dengan nol, ya berarti otomatis A-nya nol atau B-nya nol kan ya? Gitu. Nah, tapi kalian harus tahu tidak semua gelanggang berlaku seperti itu ya. Biasanya dulu kalian pakai ini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat kan? Coba. Kalau misalkan saya punya persamaan kuadrat x kuadrat min 6x tambah 8, ini cara nyelesainya gimana kalau sama dengan nol? Nah, ini udah konsep khusus lagi nih. Ayo, persamaan kuadrat. Kalau disuruh nyelesaikan x kuadrat dikurang 6x tambah 8 sama dengan nol, caranya gimana? Faktorisasi. Faktorisasi dulu, Pak. Nah, difaktorkan jadi apa? X min X 4 min X min 4, X 2. min 2. X min 4 kali x min 2 sama dengan nol kan? Nah, di sini apa dasar yang kalian gunakan untuk mencari nilai x? X min 4 sama dengan nol atau X min 2 sama dengan nol, Pak. Tuh, jadi bilangan real itu kan domain. Berarti kalau dua perkalian dua suku itu jadi nol, berarti salah satunya nol kan? Nah, jadi sebenarnya kalian tuh kalau lagi dulu nyelesain persamaan kuadrat, itu kalian pakai prinsipnya integral domain ya, domain integral ya, gitu.
Makanya dapatkan akar-akarnya X sama dengan 4 dan X sama dengan 2 kan ya? Gitu. Nah, masalahnya tidak semua sistem seperti itu. Contohnya adalah matriks. Kalian pernah nggak ketemu dua matriks yang tidak nol tapi hasil kalinya nol? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Dua matriks, dua-duanya nggak nol tapi hasil kalinya jadi matriks nol. Ada nggak? Ada, Pak. Berapa sama berapa coba? Kasih contoh aja satu, gampang. Nggak usah bikin matriks aneh-aneh. Saya kasih, ya. Identitas sama 0110, Pak. Enggak. 1001 dikali 0110 gitu ya. Ini nanti hasilnya jadi 0110 lagi. Ya. Enggak. Nih, saya kasih contohnya ya. Coba lihat matriks 1000 kalian kali dengan 0001. Ini hasilnya nol bukan? Nol kan? Iya, 0, Pak. Iya, Pak. Nol, Pak. Tuh, ini nggak nol loh. Ini nggak nol, ini nggak nol, tapi hasilnya nol kalinya. Berarti kesimpulannya himpunan matriks itu berarti bukan domain berarti ya. Gitu. Nanti kita akan belajar bahwa matriks itu akan membentuk gelanggang juga, tapi tidak domain ya. Nanti ada contoh lain yang bukan domain, saya bisa tunjukkan juga ke kalian ya. Gitu. Oke, berarti baris kedua ini udah selesai ya. Nah, sekarang bisakah kalian memahami makna dari panah-panah ini apalagi ada yang cabang dua gini, yang hijau sama biru? Kalau yang merah artinya apa coba yang merah? Suatu gelanggang dengan kesatuan itu eh, berlaku A di A operasi A inverse sama dengan itu enggak kok. Itu harusnya A inverse dikali A ya, Pak. Apa emang Iya, kenapa sama ya? A inverse kali A ya. Nah, ini berarti menandakan bahwa menurut saya masih harus direvisi beberapa lagi ya. Sorry ya. Nulis-nulis detail gini memang nggak gampang. Apa yang benar? Makasih, Zilan. Ini harusnya A inverse A ya. A inverse A sama dengan satu. Wah, bisnis saya ngajar B, berarti harus langsung direvisi nih ya. Oke, oke. Betul ya. A inverse sama dengan A inverse A sama dengan satu. Terus kalian tahu nggak A inverse itu apa A inverse? Seper A, Pak. Oke, terserah mau ditulis seperti juga boleh, tapi sebenarnya sesungguhnya A inverse itu definisinya apa sih? Nama objeknya itu apa sih? Kan kalau satu kan tadi kan apa unsur identitas perkalian, nol kan identitas penjumlahan. Kalau A inverse itu apa? Saya kasih clue lagi. Tadi kan kalau minus A itu kan inverse dari penjumlahan. Kalau A inverse atau seper A itu apa? Inverse dari inverse perkalian. dari perkalian? Inverse perkalian ya. Jadi kalau di gelanggang itu inverse perkalian nggak mesti ada ya. Kalian tahu kan nggak semua matriks punya inverse kan? Kalau determinannya nol kan, ya. Tapi masih dianggap gelanggang matriks itu ya. Atau bilangan bulat aja. Bilangan bulat ada nggak inversenya? 5 kali berapa biar jadi satu? 1/5. Per 5. Tapi kan 1/5 bukan bilangan bulat. Nggak bisa kan, ya. Jadi bilangan bulat aja nggak punya inverse perkalian ya. Jadi nggak bisa jadi gelanggang pembagian. Tapi masih jadi gelanggang ya. Gitu. Makanya ya, jadi kita belajar gelanggang itu tujuannya biar kali kita ngerti ya konsep dari gelanggang ya. Apa namanya? Biar kita ngerti bahwa ada gitu sistem matematika yang nggak mesti punya inverse untuk semua operasi ya. Minimal ada inverse buat penjumlahannya, tapi buat perkaliannya nggak masalah ya. Kalau nggak ada ya, gitu. Nah, sekarang kita agak cepetin aja. Kalau yang biru artinya apa coba yang biru nih? Saya punya panah cabang dua terus ngumpul jadi satu. Itu maksudnya apa? Jika memenuhi domain dan gelanggang komutatif, maka gelanggang itu domain integral, Pak. Betul. Domain integral adalah domain yang komutatif.
komutatif ya, itu bahasa gampangnya ya. Kalau yang terakhir yang panah hijau apa artinya? Jika gelanggang komutatif dan gelanggang bersifat pembagian, Pak. Maka Dia itu sebuah Maka lapangan, sebuah Pak. lapangan. iya. Jadi dengan kata lain, lapangan adalah gelanggang pembagian yang komutatif. Itu bahasa gampangnya ya. Tuh, lebih enakan saya gambarin pakai peta kan daripada saya tulisin panjang lebar. Tapi meskipun demikian tulisan saya panjang lebar ke atas ini harus kalian baca ya biar kalian tahu definisi formalnya gelanggang komutatif itu apa, domain itu apa, gelanggang dengan unsur kesatuan itu apa, domain integral apa, gelanggang pembagian apa, dan lapangan itu apa ya. Oke? Jadi kalau di review pakai tulisan, sorry, kalau di review pakai tulisan, ini kenapa ya? Sorry, error. Kalau di review pakai tulisan, jadi R itu unsur kesatuan itu berarti identitas perkalian. Gelanggang komutatif kalau perkaliannya juga komutatif ya. Jadi perkalian itu tidak wajib komutatif ya, sebagaimana grup kemarin kan juga nggak mesti komutatif kan ya. Lalu dia merupakan domain kalau hasil kali nol menyebabkan salah satunya bernilai nol ya. Kayak gitu. Dan lapangan itu, gelanggang pembagian itu kalau punya inverse perkalian ya. Gitu. Oke, gimana? Sudah paham definisi lapangan dan pengembangannya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin sudah jelas ya mudah-mudahan ya. Intinya at least saya sudah membantu kalian dengan menggambar peta konsep untuk kalian biar kalian lebih mudah memahaminya ya. Tapi definisinya harus dibaca juga gitu. Ya. Jadi kan masih banyak ya kemiripannya dengan yang sudah kita pelajari di grup. Hanya dikembangkan operasi ada dua. Nah, sifatnya mungkin agak nyampur-nyampur. Jadi mudah-mudahan kalian bisa ingat baik-baik ya. Oke. Kalau begitu sekarang kita akan masuk ke latihan seperti biasa ya. Di mana latihannya itu adalah membuktikan bahwa dia membentuk membuktikan sistem matematika ya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, nah ini kita mereview pelajaran tadi ya. Gak apa-apa deh, kita belajarin pasti lambat kalau kayak gini. Tapi at least kita mengingat baik-baik ya. Nah ini tinggal nge-review aja yang kita pelajari tadi. Buktikan bahwa himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa, yaitu R plus kali, itu membentuk sebuah lapangan. Nah, lapangan itu adalah sistem yang paling kuat ya. Jadi semua sifat gelanggang ditambah yang apanya tadi ada identitasnya lah, inverse segala macam, pembagi nol, apa namanya, darah integral itu semuanya terpenuhi. Jadi kalian harus buktikan bahwa bilangan real dengan penjumlahan dan perkalian itu adalah sistem yang paling kuat. Oke, mari kita review apapun yang sudah kita pelajari tadi. Sifat paling pertama apa berarti? Ayo dicek lagi modul saya dari paling pertama tadi. Gelanggang, Pak. Iya, dari gelanggang. Dari sifat gelanggang dasar dulu. Berlaku apa kalau di bilangan real? Makanya tadi saya suruh kalian download modul saya dulu untuk dibaca. Ya, kan kalau tinggal lihat modul kan gampang. Tertutup, Pak. Tertutup terhadap Tertutup operasi apa? penjumlahan. Penjumlahan. Oke, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Betul. Gimana cara nulisnya secara formal? Ambil sembarang A, B elemen bilangan real. Oke. Untuk setiap A dan B bilangan real ya. Lalu, ini belajar nulis nih. Akan ditunjukkan A tambah B itu elemen bilangan real, Pak. Nggak usah ditunjukin ya. Kebetulan kalau kalian baca buku Iya, Bartel, kalau udah belajar analisis real, ini semuanya menjadi aksioma ya. Jadi kalian cukup tulis aja, nggak usah buktiin lagi. Jadi saya cuma minta kalian tulisin ulang lagi. Untuk setiap A dan B elemen R, berlaku apa? A A tambah B plus B. elemen R. Iya, jadi ini hanya review doang ya.
Jadi kalau udah ngomong bilangan real atau bilangan bulat itu aksioma aja ya, udah kita terima aja ya bahwa jumlah bilangan real pasti hasilnya bilangan real kayak gitu. Buat yang pernah baca buku Bartel, analisis real, ini semuanya langsung ditulis sebagai aksioma bilangan real ya, jadi langsung aja. Oke, setelah tertutup, berlaku apa lagi? Asosiatif, Pak. Bagus, asosiatif. Tulis sifatnya gimana kalau asosiatif? Untuk setiap A, B, C elemen bilangan real berlaku A Mhm. ditambah B di kurung tambah C sama dengan A ditambah kurung B tambah C. Oke, bagus ya. Sifat asosiatif berlaku seperti ini ya. Betul. Oh, sorry. Berikutnya, setelah asosiatif sifat apa? Ayo, sifat grup dasar. Ada unsur nol elemen bilangan real sehingga untuk setiap A elemen bilangan real berlaku A tambah nol sama dengan nol tambah A sama dengan A, Pak. Oke. Nah, di sini saya mau sambil nginget ya. Saya nggak tahu kalian belajar di SD atau di SMP kayak gimana. Kalau nggak salah, beberapa buku, banyak buku matematika ya, kalau ngajarin sifat-sifat penjumlahan operasi dasar, dia sudah menyebutkan ini kok ya, sifat bilangan nol, komutatif, asosiatif ya. Apakah betul ada yang sudah mengenal ini di SD meskipun nggak jelaskan detail kayak gini? Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya kalian tuh sudah belajar aljabar abstrak dari SD ya. Jadi di sini kita hanya mengulang pelajaran SD sebenarnya ya. Kayak gitu. Makanya saya harapnya kalian pasti bisa ya gitu. Cuma di sini kita belajar menulis lebih rapi aja ya. Terdapat nol elemen R sehingga A tambah nol sama dengan nol tambah A sama dengan A. Oh, jangan lupa ya. Sehingga untuk setiap bilangan real A, jadi untuk setiap A elemen R berlaku ini ya, A tambah nol sama dengan nol tambah A sama dengan A. Kayak gitu. Lanjut. Nomor 4. Setelah identitas pasti diikuti dengan Inverse, Pak. betul, diikuti dengan inverse. Gimana ngomong inverse? Untuk setiap A elemen R Oke, untuk setiap A elemen R, ada min A elemen R sehingga A ditambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan nol, Pak. oke, mantap. Sehingga A tambah min A, aduh, ih, saya kurung dulu. Tambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan, min A tambah A sama dengan nol ya. Gitu. Sip. Oke. Berarti ini udah grup nih operasi tambahnya. Berikutnya, ingat-ingat. Sifat tambahan grup biasanya apa? Setelah selesai Komutatif. terbukti grup, Komutatif, Pak. komutatif. Gimana berarti ngomongnya? Untuk setiap A, B, elemen R Mhm. berlaku AB sama dengan BA. Berlaku apa, maaf? A tambah B sama dengan B tambah A. Iya. A tambah B jangan ABBA ya. Kalau ABBA itu nanti untuk gelanggang komutatif perkalian ya. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih nih ya sudah pernah menjawab. Nah, meskipun kelihatannya masih yang menjawab itu hanya orang segelintir itu, saya harap yang belum menjawab tetap memahami materi ini ya, karena ingat, mumpung ini kita baru mulai belajar lagi setelah UTS, ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk mengingat kembali materi-materi yang kemarin ya. Mumpung ini materi gelanggangnya masih gampang ya, gitu. Takutnya kalau kalian nggak pakai kesempatan sekarang, nanti makin ke belakang sulit lagi kayak UTS kemarin ya. Gitu. Percayalah, kalau kalian bisa kuasa ini dengan baik, atau materi-materi dengan baik, belajar gelanggang nggak terlalu susah ya. Gitu. Kemarin emang itu memang udah materi puncak, makanya saya nggak kaget kalau kalian kesulitan ya. Makanya nih, saya masih percaya kalian pasti bisa kok memahami ini ya. Jadi mohon kesempatannya dimanfaatin dengan baik. Oke, berarti sekarang kita udah beres dengan operasi penjumlahan ya. Sudah membuktikan bahwa ini grup komutatif. Kalau begitu, berikutnya apa berarti? Kita ke operasi perkalian kan? Tetap terhadap operasi perkalian, Pak. Oke.
Gimana berarti ngomongnya benar tetap terhadap operasi perkalian? Untuk setiap A, B elemen R berlaku A dikali B elemen R. Iya. Nih, saya ajarin gimana cara ngetiknya dengan cepat supaya kalian ngingetnya juga gampang. Yang sifat nomor satu, saya copy. Yang kedua, terus saya paste. Tinggal diganti dengan operasi perkaliannya. Kenapa saya ngajarin kalian ngetik? Karena prinsip untuk mengingatnya sama aja. Jadi setelah kalian buktikan 5 sifat grup komutatif penjumlahan, dua sifat berikutnya itu sama aja. Cuma sama, tertutup dan asosiatif, tinggal diganti doang kan operasinya kan ya. Jadi kali doang. Kayak gitu. Berarti yang sifat nomor 7 apa dong? Asosiatif terhadap Asosiatif. kawin. Iya, nulisnya gimana? Kayak nomor 2 tapi tinggal diganti plusnya sama kali. Oh, oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu caranya ya. Saya nggak akan minta kalian untuk baca. Tinggal nomor 2 dikopas, tapi operasi diganti ya. Sorry. Untuk setiap A, B, dan C di R berlaku bahwa A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Ya, begitu. Aduh, saya selalu pencet keset. Tak, laptop saya ngeheng. Sambil nunggu laptop saya ngeheng. Oh enggak, deng. Daman. Kalian ceritakan sifat ke-8 apa? Wah, ini ngeheng nih gara-gara nge-save nih. Ya udah, sambil nunggu saya nge-save lagi, silakan kalian cerita. Setelah itu berarti sifat apa? Berarti setelah asosiatifan perkalian? Distributif Distributif. kiri, Bu. Iya, distributif. Nggak usah ngomong kiri lagi ya, kiri kanan aja langsung. Jadi buku Herstein udah bilang kita nggak akan tertarik ngomong sifat kiri kanan karena kebanyakan yang kita bahas di sini eh, distributifnya berlaku komutatif kiri kanan ya. Identitas sama inverse juga kayak gitu, nggak usah kiri kanan lagi. Berarti gimana? Berarti nulisnya? Untuk ABC elemen R. Mm-mm. Sorry ya, saya sambil izin sambil nge-save dulu juga. Saya save di desktop aja kali ya. Oke. Gimana untuk setiap A, B, dan C berlaku apa? A kali B tambah C sama dengan A tambah B kali eh A kali B tambah B A kali C Nah, jangan ketukar-tukar hurufnya ya. Nah, A tambah sip. Yang jelas untuk setiap A, B, dan C elemen R berlaku A dikali dengan B tambah C. Saya nggak usah pakai tanda silang aja, langsung tempel aja ya. Biar praktis juga. Tuh, A, B, C ya, hemat tempat juga. Ya, nanti kalian kalau ngerjain soal ataupun di ujian dari manapun, saya perbolehkan kalian langsung tempel hurufnya aja ya. Asal jelas yaitu perkalian ya. Tapi kalau penjumlahan harus ditulis. Jadi A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC gitu kan ya. Nah, ini baru satu sisi. Sisi satunya lagi gimana? B tambah C dikali A sama dengan itu. Oke, saya lebih baik sarankan kalian pakai A tambah B kali C ya. Jangan B kali C, B tambah C kali A. Karena dikiranya kalian mau maksain kekomutatifan ya. Jadi nggak kelihatan asosiatifnya. Jadi lebih baik hurufnya ulangin aja A tambah B kali C. Ini jadi apa berarti? AC tambah BC. A C AC tambah B C. tambah BC. Nah, udah nih, kalian kalau udah buktiin ini kan selesai nih gelanggangnya. Nah, sekarang apa aja yang harus dibuktiin? Ingat, saya akan liatin piramid tadi. Memang sih, lapangan kan ada di bagian paling bawah piramid, nih paling kuat ya. Cukup buktikan komutatif dan gelanggang pembagian. Masalahnya, kalian kalau mau buktiin gelanggang pembagian, harus buktiin dulu gelanggang dengan kesatuan dan domain kan ya? Nah, berarti kalian harus buktikan secara sekuensial. Jadi kalian harus buktikan bahwa bilangan real itu memenuhi gelanggang dengan kesatuan, memenuhi domain, memenuhi komutatif, tapi udah selesai tiga itu doang. Berarti gimana? Apa dulu yang harus dibuktikan? Gelanggang dengan kesatuan. Oke, terserah sih urutannya nggak penting. Gimana kalau gelanggang dengan kesatuan? Oh iya, tambah satu lagi. Ini gelanggang pembagian yang harus dibuktiin juga ya nanti ya. Oke, gimana cara membuktikannya?
Tadi kalau dia ada kesatuan berarti gimana nulisnya? Unsur kesatuan satu tuh elemen R, Pak. Sehingga Betul. untuk setiap A elemen R berlaku A dikali satu sama dengan satu kali A sama dengan A. Betul sekali. Kopas aja nomor 3 kan. Terdapat satu elemen R sehingga untuk setiap A elemen R berlaku A1, A kali satu sama dengan satu A sama dengan A ya. Benar. Berikutnya lagi apa? Mau Komutatif. kopas nomor 4 boleh tapi belakangan aja ya. Karena ada sifat lain yang belum masuk di situ. Nih coba lihat lagi. Sifat mana? Komutatif ya, Pak. Boleh, komutatif silahkan. Kalau komutatif gimana berarti? Kopas nomor 5 berarti ya? Iya, Pak. Gimana ngomongnya? Untuk setiap A, B elemen R berlaku A dikali B sama dengan B kali A. Bagus. Untuk setiap A dan B di R berlaku A kali B sama dengan B kali A. Ya, nice. Oke, Eh, saya akan hapus aja lingkaran yang udah ya. Kesatuan beres, komutatif beres. Berarti sekarang Domain. domain. Nanti eh, gimana ngomongnya kalau domain? mau Nah, nanya, nggak Pak. bisa kopas, nggak ada tadi soalnya. Berarti kalau lapangan itu syaratnya harus domain juga, Pak. Kalau berdasarkan eh, gambar di sini, peta konsepnya kan itu cuma perlu buktiin kalau dia gelanggang komutatif sama gelanggang pembagian. Oke, saya nangkap maksudnya. Kalau sudah membuktikan gelanggang pembagian, otomatis jadi domain gitu kan ya? Gitu Iya, maksudmu? Pak. Iya, Pak. Betul, boleh. Sebenarnya kita tidak perlu membuktikan domain. Tapi masalah satu, kan teoremanya belum dibuktiin. Kita mau membuktikan bahwa gelanggang pembagian pasti domain kan? Jadi sorry ya, harus kita buktiin juga. Dan nggak apa-apa ya buat pembelajaran juga, biar kalian tahu bahwa bilangan real itu memenuhi sifat domain juga gitu. Tapi benar, nanti kalau kalian sudah membuktikan, saya setuju. Ya, nggak usah buktiin domain lagi. Tapi untuk sekarang, kita tetap perlu tulis domain. Gimana sifat bilangan real sebagai sebuah domain? Untuk A, B elemen R, Mm-mm. Untuk setiap A dan B elemen R yang kayak gimana? A kali B sama dengan nol. Oke, betul. Oke, Untuk setiap A kali B elemen R, biasanya ngomongin kan dengan ya. Saya sih langsung bilang aja. Jika A kali B sama dengan nol, saya lebih suka pakai bahasa jika maka biar kalian tahu mana premis, mana hasil ya. Jika A kali B sama dengan nol, maka Asa, A sama A dengan sama nol dengan kalau nol A atau sama B B. sama dengan nol. iya A sama dengan nol atau B sama dengan nol ya. Gitu. Ya udah, domain beres. Terakhir, Gelanggang pembagian. Yang pembagian. terakhir gelanggang pembagian. Gimana gelanggang pembagian? Untuk setiap A elemen R Mhm, dengan A tidak sama dengan nol. mhm. Oh iya benar, saya lupa ngasih tahu. Untuk inverse perkalian spesial untuk elemen yang tidak nol ya. Coba, saya udah belum. Oke, udah ya, saya udah bilang ya. Jadi untungnya nggak kelewat ya. Identitas perkalian itu khusus untuk elemen yang tidak nol ya. Karena nanti ada sifat kalau nol dikalikan berapapun juga jadi nol ya. Makanya nggak bisa punya inverse. Jadi inverse-nya spesial untuk elemen tidak nol ya. Oke. Jadi untuk setiap bilangan real A, jadi A elemen R, dengan A tidak sama dengan nol, gimana? Terdapat suatu A inverse. Iya, terdapat A inverse. A inverse-nya ada yang tahu spesifiknya bentuknya gimana? Seper A, Pak. Satu per A, betul. Ini juga akan merupakan elemen R ya. Ini nggak usah dibuktikan ya, bisa dipelajari sendiri di analisis real ya.
Sehingga, A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1. oke. Mau seper A juga silakan ya. A dikali 1/A sama dengan 1/A dikali A sama dengan 1 ya. Sorry. Sama dengan 1. Udah kan? Terbukti bahwa R plus itu adalah sebuah lapangan ya. Oke. Jadi pokoknya gelanggang bilangan real adalah gelanggang yang paling kuat ya. Maka sering dipakai. Oh iya, kalian udah belajar aljabar linear belum? Sudah, Pak. Nah, di aljabar linear, kalian udah belajar ruang vektor? Sudah, Pak. Coba. Nah, ruang vektor itu kan ada vektor terus ada skalar kan? Kalian tahu nggak skalar itu apa sebenarnya? Atau yang kalian tahu dulu biasanya bentuknya skalar tuh kayak gimana? Bilangan bulat Satuan biasa. bilangan. Ya, Gitu. Bilangan biasa kan? Jadi kalau vektor itu misalkan vektor 1, 2, 3 bisa kayak gini bentuknya vektornya ya. Skala itu biasanya angka kan, pengali doang kan. Mau 5 kayak mau 3 mau 1 ya kan ya. Nah, kalau secara umum di ruang vektor, skalar itu adalah lapangan F ya. Nah, kebetulan kalau di apa teori ruang vektor yang kalian pelajari, lapangannya selalu bilangan real kan ya. Gitu ya. iya, Pak. Nah, jadi ini kaitannya. Jadi ini kita belajar aljabar abstrak ini nyambung kemana-mana ya. Ke analisis real nyambung. Ke ruang vektor nyambung. Ke aljabar linear juga nyambung ya. Karena kan gini, aljabar abstrak itu kan aljabar umum ya. Artinya abstrak itu kan umum ya. Kita belajar konsep umum yang kepake di mana-mana ya. Bahkan nanti bisa nyambung ke teori bilangan juga sama ya. Karena sifatnya mirip-mirip lagi gitu-gitu lagi. Jadi di sini kita tuh ngembangin sifat yang bisa berlaku di mana-mana. Itu ya keuntungan dan manfaat dari belajar aljabar abstrak ya. Nyambung kemana-mana. Nanti kalau ruang vektor dan kalian pakai skalarnya bukan lapangan tapi pakai gelanggang ya, pakai ring, itu nanti namanya jadi modul ya, yang hanya dipelajari oleh mahasiswa pasca sarjana ya. Jadi saya nggak akan jawab bahas itu lebih detail. Oke? Tapi oke ya, terbukti bahwa R plus sekali adalah sebuah lapangan. Dan waktunya udah mau habis aja ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Anggaplah ini kayak istirahat kita ya. Mungkin saya tahu kalian masih capek dari ujian kemarin. Jadi saya sengaja belajar hari ini nggak mau terlalu berat juga ya. Nanti nggak apa-apa. Berikutnya kita lanjut lagi minggu depan. Tapi bentar, sorry. Tadi kan kita startnya telat nih. Jadi masih ada waktu 5 sampai 10 menit lagi. Jadi sebelum kita tutup satu soal terakhir lah ya. Nomor 2 nih. Satu lagi. Nomor 2. Berdasarkan hasil pada nomor 1, jelas bahwa himpunan bilangan real. Salah ketik lagi. Sama nih, saya juga belum siap nih. Himpunan bilangan bulat ya. Himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa, yaitu Z plus kali, itu membentuk sebuah gelanggang. Coba kita, aduh azan ya, ya udah saya pelanin suara saya. Azannya sekarang cepat banget. Oke, oke, sorry, sorry. Sebenarnya nggak boleh ngomong aduh juga ke azan ya, oke. Saya agak pelanin suara saya, sedang azan sekarang. Oke, kalian sadar nggak bahwa sifat ini berlaku untuk bilangan bulat juga? Betul nggak? Betul, Pak. Betul kan? Bilangan bulat kan penjumlahannya komutatif. Ada nol. Terus asosiatif. Ada bilangan bulat negatif juga ya sebagai inverse. Bilangan bulat jumlahnya komutatif juga kan? Ya, gitu. Nah, terus perkalian bilangan bulat itu juga tertutup kan? Hasil kali dua bilangan bulat juga bilangan bulat kan? Terus perkalian bilangan bulat juga asosiatif dan distributif kan ya? Seperti itu ya. Jadi bilangan bulat itu juga merupakan sebuah bilangan Pelanggan. bulat itu juga merupakan sebuah gelanggang ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kalian cek ya, apakah
Bilangan bulat itu membentuk sebuah gelanggang dengan unsur kesatuan. Apakah komutatif? Apakah merupakan domain? Apakah merupakan gelanggang pembagian, domain integral, dan lapangan? Nah, pertanyaan saya, apakah himpunan bilangan bulat itu membentuk sebuah gelanggang dengan unsur kesatuan? Ada unsur kesatuannya nggak? Berapa ya? Ada, Pak. Ada ya, masih ada ya. Satu kan bilangan bulat ya. Iya Pak. Jadi ini memiliki unsur kesatuan ya. Jadi dia memiliki unsur kesatuan satu R yang memenuhi sehingga untuk setiap A elemen Z berlaku A kali satu sama dengan satu kali A sama dengan A ya. Oke, unsur kesatuan terpenuhi. Yang kedua, apakah komutatif? Iya Pak. Komutatif. Komutatif juga ya. Sorry. Jadi ini juga merupakan gelanggang komutatif karena kenapa komutatif? Karena ini ya, untuk setiap A dan B di Z, di ya di Z benar berlaku A kali B sama dengan B kali A kan? Perkalian bilangan bulat kan juga komutatif ya, gitu. Nah, berikutnya, apakah dia merupakan domain? Iya Pak. Domain ya, masih memenuhi ya. Jadi dia merupakan domain juga dan merupakan domain karena untuk setiap ini ya, untuk setiap A dan B di Z, jika A kali B itu sama dengan nol, berarti A-nya nol dan B atau B-nya sama dengan nol kan ya? Gitu. Oke, unsur kesatuan benar, domain betul, komutatif betul, domain betul. Nah, apakah dia merupakan gelanggang pembagian? Tidak, Pak. Nah, mulai sifatnya ada yang terlanggar kan? Jadi Z itu bukan gelanggang pembagian. Kenapa coba? Kenapa dia bukan gelanggang pembagian? Gelanggang pembagian sifat nomor 12 kan? Karena Hah? nggak ada A inverse yang memenuhi A dikali A inverse sama dengan satu. Iya, ya. Nah, tapi cara ngomongnya ada gayanya sendiri nih. Kan kalau saya minta kalian buktikan sifat terpenuhi kan harus ngomong umum ya. Nah, adalah berhubung ini adalah pembuktian bahwa sebuah sifat salah, kalian boleh kasih satu contoh aja yang salah, ya. Saya kasih contoh karena sebagai contoh dua bilangan bulat bukan? Iya Pak. Iya, Pak. Iya, dua adalah bilangan bulat, tetapi tidak memiliki inverse perkalian. Tunggu bentar. Dua nggak sama dengan nol kan? Enggak Pak. Iya, Pak. Iya, dua itu elemen Z dan dua itu nggak bukan nol ya. Kan kalau nol kan nggak apa-apa kan, nggak punya inverse kan ya. Tapi kalau nggak nol harus punya inverse. Masalahnya ini bukan nol tapi nggak punya inverse ya. Gitu. Ya, azannya selesai jadi saya bisa ngomong lebih keras lagi. Jadi dua itu nggak punya inverse kan ya. Tidak memiliki inverse perkalian, yaitu tidak ada bilangan bulat B elemen Z. Sorry. Dua B elemen Z sehingga harusnya dua kali B bisa jadi berapa? Satu. Jadi satu ya, tidak ada ya. Gitu. Jadi dia bukan merupakan gelanggang pembagian ya. Gitu. Nah, apakah dia merupakan domain integral sekarang? Iya, Pak. Kenapa? Karena bersifat domain dan komutatif. Bagus. Nah, masih ingat sifatnya karena merupakan domain yang komutatif. Apakah merupakan lapangan? Tidak, Pak. Enggak Pak. Kenapa bukan lapangan? Karena dia bukan gelanggang pembagian. Bagus. Nah, itu udah paham ya. Z plus saya bilang terakhir oh nggak usah lah yang penting sama aja Z plus bukan gelanggang perlu karena saya mau tutup pakai kesimpulan terakhir Z plus bukan gelanggang pembagian
bukan lapangan karena bukan merupakan gelanggang pembagian. Kesimpulannya, oleh karena itu, sifat paling tinggi yang dimiliki oleh Z plus kali adalah domain integral, berarti paling tinggi ya. Oke? Jadi kalau kalian lihat lagi petanya tadi, kalau bilangan bulat itu dia memenuhi gelanggang satuan oke, domain oke, gelanggang komutatif oke. Berarti gara-gara itu berarti domain integral jadi oke. Tapi yang gelanggang pembagian dan lapangan tidak oke ya, ini tidak terpenuhi ya. Makanya kan pangkat tertingginya berarti domain integral. Jadi ada ya hierarki sistem ya kalau bilangan real ya, gelanggang ya. Seperti itu. Oke deh, kelihatannya pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini kalau begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Pak mau konfirm aja sih Pak. Tadi yang tugas buktiin, tadi kan kita nyoba buat buktiin bilangan real itu lapangan ya Pak. Mhm. Terus kita juga eh, itu kan diminta buat buktiin lapangan doang, tapi kita juga ngebuktiin kalau dia domain. Itu sebenarnya nggak perlu dibuktiin kalau dia domain kan ya Pak? Soalnya kan syaratnya cuma harus gelanggang komutatif dan gelanggang pembagian kan? Oh, kalau mau membuktikan sebuah sistem itu sebuah lapangan gitu ya? Iya, Iya, bisa, bisa. Next time kamu kalau membuktikan lapangan, tidak usah membuktikan domain lagi gitu kan ya maksudnya ya? iya Pak. Betul. Benar-benar. Nanti next time kalau mau buktiin lapangan, nggak usah buktiin domain lagi ya. Tapi ada syaratnya. Kan itu teorema. Saya udah tulis teorema di bawah. Buktikan bahwa sebuah gelanggang pembagian atau lapangan, ya, gelanggang pembagian itu selalu merupakan domain. Kalau lapangan berarti selalu merupakan domain ya integral ya, seperti itu. Tapi Eh, masih jadi tugas ya, saya suruh buktiin nanti, ya. Tapi buktinya gampang banget kok, beneran. Nanti kita coba lakuin ini di minggu depan berarti ya. Tapi benar, yang kamu bilang boleh tadi. Buktiin lapangan berarti next time nggak usah buktikan domain, nggak usah buktikan domain lagi berarti ya, gitu. Asalkan sudah membuktikan teorema ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? ini Kalau Pak, nggak ada yang mau ditanyakan lagi, boleh kas? Oh, kenapa sih Dan? maksud saya apa ya? Lapangan tuh, maksudnya kalau kita ngebuktiin lapangan, sebenarnya nggak ada syarat kalau dia harus domain kan Pak? Cuma karena Otomatis domain. ya, cuma karena Sebenarnya. ada teoremanya otomatis domain, tapi itu bukan syarat dari sebuah lapangan ya. Syarat, tapi tidak usah dibuktikan lagi. Lebih tepatnya Oh, kayak gitu. Ya, sebenarnya kalian harus lapangan kan harus dipastikan dia merupakan domain integral. Tapi nggak usah dibuktiin lagi ya. Jadi kalau kalian udah membuktikan gelanggang pembagian, otomatis terbukti nanti dia merupakan domain integral. Gini aja Zidan, masih ingat nggak pas kita membuktikan subgroup, nggak usah buktiin ada identitas lagi kan? Masih ingat nggak? iya Pak, Kemarin nggak diminta buktiin identitas kan? iya Tapi Pak. otomatis syaratnya harus membuktikan dulu bahwa tertutup sama ada inverse kan? Kalau kayak gitu berarti akan terbukti bahwa dia punya identitas kan ya? Kayak gitu. Oke? Oke Pak. Nah, gitu. Sama aja ya untuk pembagian teknik itu. Untuk apa? Pembagian gelanggang pembagian domain sama lapangan integral ya gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada yang mau nanyakan lagi, mungkin langsung nyalain kamera dulu ya. Kita dokumentasi dulu. Karena saya mau lihat muka kalian setelah UTS kayak gimana nih. Kan Pak Ibnu bilang kan, mari kita pasang before after kan ya. Ya udah, ini kayak udah. Silakan. Saya kayaknya nggak akan nunggu lama-lama kayaknya ya. Karena saya juga mau sholat dulu nih. Dan habis ini langsung ngajar yang B. Silakan. S- Recordingnya boleh diakhiri juga silakan.